Sejarah layar sentuh HP touchscreen, dari teknologi eksperimen menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Saat ini hampir setiap orang memegang telepon genggam layar sentuh. Kita mengetik, menggulir layar, memperbesar gambar dengan dua jari, bermain game, bekerja, belajar, bahkan beribadah menggunakan perangkat yang disentuh langsung dengan ujung jari. Tetapi teknologi ini ternyata lahir dari perjalanan yang sangat panjang, lebih dari setengah abad pengembangan, percobaan, kegagalan, dan penyempurnaan. Yang menarik, layar sentuh sebenarnya lebih tua daripada smartphone modern. Video ini akan membahas sejarah layar sentuh HP secara panjang, runtut, dan detail. Apa itu layar sentuh? Layar sentuh touchscreen adalah teknologi yang memungkinkan pengguna memberikan perintah langsung ke layar menggunakan sentuhan jari atau alat tertentu, stylus. Sebelum layar sentuh ditemukan, manusia berinteraksi dengan komputer menggunakan tombol fisik, keyboard, mouse, joystick, pena elektronik. Layar sentuh mengubah semuanya. Perangkat tidak lagi membutuhkan banyak tombol. Konsepnya sederhana, yang ditampilkan layar sekaligus menjadi tempat memasukkan perintah. Namun untuk mewujudkan konsep sederhana ini dibutuhkan perkembangan ilmu elektronika, fisika material, teknik sensor, ilmu komputer, manufaktur semikonduktor. Awal mula konsep layar sentuh 1960-an. Tokoh yang sering disebut sebagai pelopor layar sentuh modern adalah E.A. Johnson. Pada pertengahan 1960-an, Johnson bekerja di lembaga penelitian milik pemerintah Inggris. Tahun-tahun 1965 sampai tahun 1967, ia mengembangkan konsep layar sentuh kapasitif. Ia menerbitkan penelitian yang menjelaskan bahwa layar dapat mendeteksi posisi sentuhan manusia. Pada masa itu ide tersebut dianggap sangat futuristik. Komputer saat itu masih sebesar lemari. Belum ada telepon pintar, belum ada internet umum. Namun Johnson membayangkan manusia dapat mengendalikan perangkat hanya dengan menyentuh layar. Teknologinya awalnya dipakai untuk sistem kontrol lalu lintas udara. Prinsip kerjanya, permukaan layar memiliki medan listrik. Ketika jari menyentuh layar, perubahan medan listrik dideteksi sistem. Inilah fondasi layar sentuh kapasitif yang dipakai HP masa kini. Era 1970-an, layar sentuh mulai menjadi nyata. Masuk tahun 1970-an, beberapa ilmuwan mulai mencoba membuat produk nyata. Salah satu yang terkenal adalah sistem komputer pendidikan bernama Plato 4. Plato adalah singkatan dari Programmed Logic for Automatic Teaching Operations. Sistem ini sudah memiliki tampilan grafis, komunikasi daring sederhana, dan layar yang dapat disentuh. Untuk zamannya ini sangat revolusioner. Pada dekade ini muncul juga teknologi resistive touchscreen. Layar terdiri dari dua lapisan tipis. Ketika ditekan, kedua lapisan saling bersentuhan. Titik sentuh dihitung. Kelebihan, murah, bisa dipakai dengan stylus. Tetap bekerja memakai sarung tangan. Kekurangan, kurang responsif. Tidak mendukung multi-touch dengan baik. Teknologi ini nantinya sangat dominan pada perangkat awal. Tahun 1980-an, layar sentuh masuk dunia komersial. Pada 1980-an, komputer mulai mengecil. Beberapa perusahaan mulai melihat masa depan perangkat sentuh. Teknologi mulai digunakan pada terminal industri, mesin ATM, mesin kasir, peralatan medis. Salah satu perusahaan penting adalah HP Inc. yang melakukan eksperimen perangkat dengan antarmuka yang lebih sederhana. Namun pada masa ini layar sentuh masih mahal. Mayoritas komputer tetap memakai keyboard. HP layar sentuh masih belum populer. Tahun 1990-an, kelahiran telepon pintar awal. Inilah periode yang sangat penting. Tahun 1994 lahir perangkat yang sering disebut smartphone pertama. IBM Simon Personal Communicator. Perangkat ini luar biasa untuk masanya. Fitur, layar sentuh, telepon, kalender, email, catatan, fax. Bayangkan pada tahun 1994 sudah ada perangkat mirip smartphone. Namun, mahal, berat, baterai terbatas, layar yang dipakai masih resistif. Era PDA Personal Digital Assistant. Setelah itu muncul perangkat PDA, yang terkenal, Palm Pilot, Palm 3. PDA sangat populer untuk jadwal, catatan, pekerjaan kantor. Sebagian besar memakai stylus. Masyarakat mulai terbiasa menyentuh layar. Tahun 2000-an, masa transisi menuju smartphone modern. Awal 2000-an menjadi masa eksperimen. Banyak produsen mencoba berbagai bentuk. Beberapa masih memakai keyboard. Beberapa mencoba layar sentuh penuh. Perusahaan besar mulai masuk. Contoh, Nokia, Samsung, LG, Sony Ericsson. Pada periode ini teknologi resistif masih dominan. Kita sering harus menekan layar cukup kuat. Belum ada pengalaman sentuh yang halus seperti sekarang. Tahun 2007, revolusi besar smartphone. Tahun 2007 menjadi titik perubahan dunia. Steve Jobs memperkenalkan Apple iPhone, yang membuatnya berbeda. Layar kapasitif, multi-touch, geser dengan jari, pins to zoom, minim tombol. Sebelumnya layar sentuh ada, tetapi iPhone membuat pengalaman sentuh menjadi alami. Orang tidak lagi memerlukan stylus.
Cukup memakai jari. Peristiwa ini mengubah industri global. Bagaimana teknologi multi-touch bekerja? Multi-touch adalah kemampuan membaca beberapa titik sentuhan sekaligus. Contoh, zoom dengan 2 jari, rotasi, gestur. Cara kerja sederhananya, layar memiliki jaringan sensor. Ketika beberapa jari menyentuh, posisi dihitung. Sistem mengubahnya menjadi perintah. Teknologi ini membuat smartphone terasa hidup. Tahun-tahun 2008 sampai tahun 2015, Android dan dominasi layar sentuh. Setelah iPhone sukses, produsen lain bergerak cepat. Muncul Google Android, Xiaomi, Oppo, Vivo, Huawei. Layar menjadi lebih besar, lebih terang, lebih sensitif, lebih hemat daya, resolusi meningkat, QVGA HD Full HD 2K 4K. Jenis-jenis teknologi layar sentuh. 1. Resistif. Cara kerja, tekanan, kelebihan, murah, akurat, kekurangan, kurang responsif. 2. Capacitif. Cara kerja, medan listrik tubuh. Kelebihan, cepat, halus, mendukung multi-touch. Inilah teknologi dominan sekarang. 3. Infrared-touch. Menggunakan sinar inframerah. Banyak dipakai. Papan interaktif. Kios informasi. 4. Surface acoustic wave. Menggunakan gelombang ultrasonik. Lebih jarang dipakai pada HP. Perkembangan material layar. Layar sentuh berkembang karena material juga berkembang. Contohnya, kaca diperkuat, lapisan anti-gores, lapisan oleofobik anti-sidik jari. Perusahaan seperti Corning mengembangkan kaca pelindung yang membuat smartphone tahan benturan. Era layar lipat. Tahap berikutnya adalah layar fleksibel. Contohnya, Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X. Kini layar dapat dilipat, digulung, dibuat sangat tipis. Masa depan layar sentuh. Peneliti sedang mengembangkan layar transparan, layar holografik, sentuhan tanpa kontak, umpan balik haptik realistis, layar elastis, antarmuka berbasis gerakan. Ada juga riset, layar yang merasakan tekanan, tekstur virtual, interaksi berbasis AI. Mungkin suatu hari manusia tidak lagi menyentuh layar, cukup menggerakkan tangan atau berbicara. Perjalanan layar sentuh bukan cerita satu penemuan dalam satu malam. Ini adalah gabungan puluhan tahun kerja ilmuwan, insinyur, dan perusahaan teknologi. Dari laboratorium tahun 1960-an, menjadi terminal pendidikan, masuk ke PDA, lahir smartphone, hingga sekarang hampir seluruh dunia hidup berdampingan dengan layar sentuh. Setiap kali kita membuka HP dan menyentuh ikon di layar, sebenarnya kita sedang menggunakan hasil perjalanan teknologi yang dimulai puluhan tahun lalu. Dan sebelum lanjut ke konten berikutnya, jangan lupa subscribe dulu channel ini, tekan tombol suka dan bagikan videonya, oke?